Tata cara untuk berkomunikasi dengan kodam pendamping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Jak Gondrong di channel Batiniah ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara untuk berkomunikasi dengan kodam pendamping. Jadi begini para sedulur semua, untuk kita berkomunikasi dengan kodam pendamping itu tidak semudah kita membalikan tangan. Jadi hal yang pertama, minimal lah kita bisa merasakan kehadiran kodam. Jadi kita harus mengolah rasa kita agar kita bisa merasakan kehadirannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika kita tidak bisa merasakan kehadiran mereka, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dia? Karena kita tidak tahu dia hadir atau tidak gitu. Nah, jadi ya minimal jika para sedulur semua sudah bisa merasakan kehadiran mereka, maka insya Allah sedulur memiliki kemungkinan untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi untuk yang masih belum bisa merasakan kehadiran kodam, nanti para sedulur cukup sering-sering aja bermeditasi sambil berwirid. Wiridnya sembarang aja lah, misal wiridnya untuk membuka mata batin atau wirid lain-lainnya. Intinya sambil bermeditasi, fungsinya untuk merasakan energi-energi gaib yang hadir. Nah, oke, kita langsung kembali ke tema kita, yaitu tata cara untuk berkomunikasi dengan kodam pendamping. Jadi caranya ada dua, ada yang berpuasa, ada yang tidak. Jadi kita ke cara yang pertama dulu, kita yang menggunakan puasa. Kenapa, Cak? Karena dengan kita berpuasa atau tidak, itu hasilnya lebih bagus yang berpuasa. Hasilnya lebih menjanjikan gitu. Karena kenapa? Karena kita sebagai manusia adalah tempatnya dosa. Ya, karena kodam pendamping tidak semua suka dengan kelakuan manusia yang sering melakukan dosa. Namanya juga kodam pendamping, ya pastikan kita kalau punya kodam pendamping 90% itu kodamnya baik gitu loh. Kecuali kalau kita ngamalinnya yang dapat kodam berenergi negatif, maka meskipun kita kotor ya dia suka gitu, karena energi dia negatif. Tapi kalau energi kita positif, misal kita punya kodam energi positif tapi kita badan masih kotor sekali, jadi kita untuk lihat dia nggak mau, kita ajak komunikasi dia nggak mau. Jadi kita harus bersihkan badan terlebih dahulu. Jadi puasa itu untuk membersihkan hati kita, pikiran kita gitu loh. Jadi kalau udah bersih, maka insya Allah kodamnya mau untuk diajak komunikasi. Karena ada kodam yang mau diajak komunikasi, ada kodam yang nggak mau diajak komunikasi. Kenapa, Jak? Ya karena memang kodam kan bertingkat-tingkat. Jadi kalau tuannya itu memang memiliki ilmu spiritual tingkat tinggi, maka kodam yang manapun akan mau diajak komunikasi. Jadi kita pakai yang berpuasa aja dulu ya. Kita bahas yang berpuasa, nanti yang terakhir kita bahas yang tidak berpuasa. Jadi yang pertama sedulur berpuasanya ada yang pakai puasa weton. Jadi puasa di weton kelahirannya, misal kelahirannya Jumat Kliwon, ya puasanya pada Jumat Kliwon gitu. Jadi pada malam harinya sedulur sholat taubat 2 rakaat. Terus setelah itu para sedulur semua sholat sunnah hajat 4 rakaat. Jadi sholat sunnah hajatnya 2 kali. Kan sholat sunnah hajat kan 2 rakaat cuman tuh. Jadi 4 rakaat, jadi 2 kali. Sholat sunnah hajatnya 2 kali. Setelah itu tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua tawasulnya kepada 4 sahabat, kepada 10 malaikat, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada sahabat sendiri, kepada diri sendiri maksudnya. Terus yang terakhir kepada kedua orang tua. Setelah itu seluruh wirid aja, wirid sambil meditasi. Wiridnya terserah mau wirid untuk membuka mata batin atau istighfar, terserah, intinya sambil meditasi. Dan yang terakhir agar bisa mendengarkan atau berkomunikasi dengan kodam, jika wiridnya yang pertama itu sudah dirasa cukup, wirid yang terakhir seluruh cukup ucapkan assalamualaikum ya kodamul minal badani sebanyak-banyaknya. Nanti kodamnya kalau memang udah dia mau diajak komunikasi, maka dia akan menjawab salam dari para sedulur semua. Kalau dia udah jawab salam, maka tanyakan apa yang ingin sedulur tanyakan. Usahakan tanyakan yang baik-baik aja, jangan sampai nanya togel. Ayo. Oke. Jadi kita punya kodam, punya apapun, usahakan untuk kebaikan. Oke, untuk yang terakhir yang tidak menggunakan puasa, sedulur cukup lakukan pada tengah malam. Pada tengah malam sekitar jam 12, jam 1 atau jam 2, karena di sana jam-jam dimana suasananya lebih tenang, nggak ada keributan tetangga, nggak ada yang
tengkar-tengkar, nggak ada yang main-main ya, karena kan sunyi. Dan usahakan pas meditasi itu matanya terpejam biar fokus. Oke, jadi untuk tata cara pertamanya usahakan badannya suci semua. Setelah itu hampir sama kayak cara yang pertama tadi, kita sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajat itu 2 kali. Setelah itu tawasulnya sama seperti yang di awal. Setelah itu cukup setelah tawasul berdoa lalu kan di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai berdoa langsung meditasi, mata terpejam, fokus semua. Setelah itu baca dalam hati, maksudnya ucapkan dalam hati assalamualaikum ya qadamun minal badani. Sama kalau untuk wiridnya, sama kalau untuk cara komunikasinya, karena kan kita untuk awal-awal berkomunikasi sama siapapun, entah itu sama jin atau sama manusia, pasti kita mengucapkan assalamualaikum, karena kan kita harus saling menghargai gitu. Assalamualaikum ya qadamun minal badani, assalamualaikum ya qadamun minal badani, ucapkan dalam hati. Nah nanti kalau kodamnya memang mau berkomunikasi, dia akan menjawab salam dari sedulur semua. Nah, jadi cuman itu aja sih. Jadi di sini saya persingkat karena biar nggak terlalu lama videonya, karena biar nggak membagongkan ya para sedulur semua. Jadi mungkin memang agak susah untuk orang yang awam, tapi kalau kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, apapun pasti bisa kita capai. Jadi intinya kita semangat, terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan kita berusaha. Jadi apapun yang kita inginkan, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi cuma segitu aja sih pembahasan kita kali ini. Temanya tata cara untuk berkomunikasi dengan kodam pendamping. Kodamnya mau apapun, kodamnya kodam naga, kodam rohani, kodam macan, kodam semut sekalipun. Nggak ada sih kodam semut. Oke, jadi cuma itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.